Oke, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, ini berita sangat bagus bagi kita semuanya. Ya, Universitas Berasia ini semua prodinya telah mendapatkan akreditasi internasional. Ya, dan juga sebagai institusi penyelenggara prodi juga mendapatkan rekognisi internasional. Ya, dengan peringkat baik sekali ya dari EAHEA yang berbasis di Eropa. Kemudian juga tahun ini kita juga sudah submit borang akreditasi nasional BAN PT ya. Kita tinggal tunggu hasil visitasinya ya. Sehingga secara penjaminan mutu Unisia ini sudah memenuhi kualitas baik nasional maupun internasional ya. Karena itulah kita harus semangat ya agar mutu pembelajaran kita ini semakin meningkat ya, seperti itu. Saudara-saudara, bahasan kita kali ini adalah mengenai kelanjutan diskusi kita pada minggu lalu, yakni tentang DSS, Decision Support System. Ya, Decision Support System ini merupakan bagian yang penting daripada artificial intelligence. Ya, jadi artificial intelligence itu sebagai tools analysis-nya, ya, tools analysis itu ujungnya adalah menjadi suatu uh, diberikan kepada satu sistem kelanjutan yang namanya adalah diambil untuk ditindaklanjuti menjadi suatu support system ya, menjadi suatu penghasil keputusan. Jadi dari hasil analisis artificial intelligence itu ditindaklanjuti menjadi suatu decision, keputusan ya. Anda semua sudah menggunakan ChatGPT atau juga software atau aplikasi-aplikasi yang berbasis artificial intelligence ya. Yang seperti yang lain juga ya, ada ChatGPT, juga ada video I/O dan lain-lain seperti itu ya. Saudara-saudara, DSS ini menjadi perangkat yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari karena DSS ini fungsinya adalah alat bantu untuk menghasilkan suatu rekomendasi atau keputusan ya. Sehingga DSS itu bisa kita definisikan sebagai interaktif computer application base yang mengkombinasikan data dan mathematical model to help decision maker ya, untuk membantu usernya di dalam menyelesaikan masalah yang kompleks ya, terkait dengan managing the public and private enterprise or organization ya, terkait dengan kebutuhan pengaturan public and private enterprises ya, pengaturan tata kelola baik itu umum maupun perusahaan yang terbatas ya, atau juga organisasi. Jadi DSS ini saudara-saudara merupakan software atau aplikasi yang dirancang sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah yang kompleks ya, berbasis kepada analisis data dan mathematical model ya. Jadi ada dua pendekatan di dalam DSS ini kan, berbasis kepada database ya, berbasis kepada model matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti itu ya. Saudara-saudara, setiap hari itu manusia itu mengambil keputusan ya. Anda berjalan keluar dari rumah itu keputusan semua itu Anda ambil ya. Anda menghindari duri di jalan, itu Anda termasuk juga salah satu contoh DSS ya. Kerjanya Decision Support System ya. Anda menghindari duri di jalan, menghindari penghalang di jalan, itu termasuk salah satu contoh DSS ya. Berarti sensorik daripada mata kita melihat adanya suatu duri ya, duri yang membahayakan sehingga kita bergerak ke arah yang lebih aman seperti itu. Nah, itu adalah satu contoh pengambilan data, pengambilan keputusan berbasis kepada data analitik ya. Kemudian juga kita mengendalikan motor kita, mengendalikan alat-alat transportasi kita ya, di jalan ya, itu semua adalah berbasis data-data visual yang cepat diolah oleh otak kita untuk menjadi keputusan di dalam mengendalikan alat transportasi yang kita gunakan seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, DSS ini sebetulnya adalah basisnya adalah data analytic ya, combined data and mathematical model. Nah, ini sebetulnya adalah artificial intelligence itu adalah digunakan di dalam kita untuk menganalisis data ya. Jadi artificial intelligence itu kita gunakan sebagai salah satu pengolah data untuk menghasilkan pola-pola data sehingga bisa kita generate mathematical model untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam
itu tata kelola atau juga dalam hal tata kelola organisasi dan juga tata kelola itu organisasi seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana cara DSS itu bekerja? Ya, cara DSS bekerja itu menjadi suatu bentuk yang baku, gitu kan, yang nanti akan bisa kita pilah menjadi salah satu contoh, ya kan, itu baik bentuk closed system maupun juga mohon maaf ya, closed cycle system, ya, ataupun juga itu menjadi bentuk yang terbuka seperti itu, ya. Jadi ini satu contoh bagaimana representasi daripada DSS, ya, yang itu adalah berbasis kepada itu bisa kita modelkan dalam bentuk hubungan diagram, ya kan, antara input dengan output, ya. Kemudian input dan output ini berada dalam suatu proses, ya, sistem transformation proses, ya. Input menjadi output, ya, tentu ada prosesnya. Dan prosesnya itu, ya kan, tergantung dari external condition, tergantung dari performance system, ya. Yang itu kalau kita kaitkan menjadi satu diagram, kurang lebih hubungannya adalah seperti ini, ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana satu sistem itu menghasilkan output berdasarkan inputnya, ya. Input itu ada material, ada service, ada information, ya. Outputnya adalah produk, service, dan juga information, ya. Jadi input dan output ini merupakan satu kesatuan bagi proses, ya, di dalam satu siklus, ya, yang itu baku dan standar, ya kan, yang itu akan berjalan secara rutin, ya, berjalan secara kontinu, ya, akan berjalan secara itu secara berkelanjutan, ya, sehingga model daripada representasi sistem itu bisa kita masukkan DSS nanti, ya, sebagai suatu kelanjutannya seperti itu, ya. Jadi saudara-saudara kan dengan pendekatan pemahaman sistem itu bekerja, maka kita bisa melengkapinya menjadi suatu decision support system, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana sistem itu dimodifikasi menjadi feedback, ya, menjadi umpan balik. Output itu diumpan balikkan ke input. Kenapa? Karena outputnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan di input. Nah, umpan balik antara output dengan input ini, saudara-saudara, menjadi suatu closed cycle system. Kalau tadi kan open system, ya. Kalau sebenarnya open system, ya, output nggak dikendalikan, ya. Berapapun yang input yang kita berikan, itu akan menghasilkan output yang terserah, ya, terserah atau tidak dikendalikan. Tapi kalau itu menjadi suatu closed system, maka output ini diumpan balikkan ke input, ya, untuk dievaluasi. Dievaluasi itu kan bagaimana, ya, itu efektivitasnya, atau juga efisiensinya, ya, di dalam kita kepingin menghasilkan suatu performa itu suatu alur, gitu kan, antara input, proses, dan output ini optimal, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam keterkaitan itulah, saudara-saudara, perlu keterlibatan yang namanya decision making process, ya. Decision making process ini itu harus dilibatkan dan dalam cara kerja sistem tadi itu agar output yang dihasilkan itu sesuai dengan input, ya. Jadi misalkan Anda punya perusahaan, ya, perusahaan Anda itu diinputkan bahan baku mentah itu kemudian dihasilkan output, ya. Sebagai contoh, kalau misalkan Anda di daerah-daerah, ya, Anda pasti melihat misalkan di situ ada pabrik kelapa sawit, ya. Pabrik kelapa sawit itu bahan mentahnya adalah kelapa sawit yang mentah, ya. Kelapa sawit yang mentah ini dimasukkan ke dalam pabrik, ya, diproses menjadi minyak goreng, misalkan gitu, ya. Nah, antara input, proses, dan output, ya, Pak, bahan mentahnya adalah 1 ton. Minyak gorengnya itu seharusnya dihasilkan misalkan 300 kilogram, sepertiganya misalkan, ya. Nah, idealnya seperti itu. Tapi karena prosesnya itu ada masalah, antara input prosesnya, ya, ada masalah, sehingga apa? Sehingga tidak dihasilkan minyak goreng 300 kilogram, dihasilkanlah 200 kilogram. Nah, 200 kilogram output ini, saudara-saudara, berarti mengindikasikan adanya satu masalah. Yang masalah ini harus diselesaikan. Nah, itulah output 200 kilogram ini diumpan balikkan ke dalam input untuk dievaluasi, untuk dicari solusinya, agar
sesuai dengan harapan, ya, 1 ton kelapa sawit itu menghasilkan output di proses dalam itu pengolahan pabriknya menghasilkan output 300 kilogram. Nah, ya. Jadi DSS dalam kasus seperti tadi itu dilibatkan dengan cara ya kan itu analisis ya kan bahwa harus ada rasionalitas dan problem solving ya. Harus ada keterlibatan decision proses di situ ya. Kemudian juga ada tipe-tipe pengambilan keputusan dan lebih penting lagi adalah pendekatan di dalam kita menghasilkan proses pengambilan keputusannya ya. Jadi rasionalitas ya, decision making proses, tipe-tipe decision ya, kemudian pendekatan itu menjadi penting di dalam kita menghasilkan suatu sistem ya pengambilan keputusan seperti itu. Nah, saudara-saudara, artinya apa saudara-saudara? Artinya adalah DSS ini bisa dimasukkan ke dalam sistem ya, bisa masukkan dalam sistem ya yang itu meningkatkan ya, meningkatkan kinerja daripada proses ya, input proses output ya, meningkatkan kinerja antara hubungan input proses dan output tadi itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita ya melibatkan DSS ini di dalam proses tadi itu sebagai umpan balik ya, atau juga sebagai katakanlah umpan maju ya. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi adalah open system ya, input proses output ya kan, itu adalah sebagai open system ya. Berapapun yang diberikan input, outputnya nggak terkendali ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau jadi masalah akan ada ketimpangan ya. Nah, ketimpangan tadi itu diumpan balikkan menjadi closed system. Nah, closed system ini saudara-saudara memberikan peluang bagi decision support system untuk masuk ya. Jadi kalau kita gambarkan itu balik umpan balik antara output ke input itu menjadi peluang bagi DSS itu untuk masuk. Begitu juga umpan maju, input diberikan umpan maju kepada output ya. Itu juga merupakan peluang bagi DSS juga, sama juga seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, DSS ini lebih banyak diterapkan dalam administrasi bisnis dan juga administrasi atau tata kelola ya. Tata kelola bisnis dan juga tata kelola organisasi ya kan. Yang tujuannya adalah untuk ya kan driven economic factor ya, agar itu meningkatkan ya performansi secara ekonomis ya, meningkatkan itu operasi secara teknikal ya, juga memenuhi aspek legal, ethical, prosedural ya seperti itu, bahkan juga politikal seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, di dalam kita mengambil itu ini adalah salah satu contoh gitu kan bagaimana logical structure ya, struktur logis dalam proses pengambilan keputusan ya, bahwa keputusan itu sebetulnya sudah bisa kita petakan ya. Keputusan-keputusan itu kita sudah punya referensinya ya. Keputusan-keputusan itu saudara-saudara kita petakan ya, alternatif option itu adalah pemetaan keputusan ya. Kemudian itu kita setelah kita petakan, kemudian kita berikan suatu batasan ya, operasionalnya, teknikalnya, prosedurnya, legalnya, sosialnya, dan politikalnya. Sehingga kita bisa menghasilkan suatu visible option ya, dari alternatif option, dari berbagai macam alternatif keputusan-keputusan. Setelah kita filter dengan batasan ini tadi ya, operasional sampai politikal, akhirnya kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang layak ya, memenuhi aspek-aspek batasan tadi itu, mulai operasional sampai ke politikal. Setelah kita menghasilkan putusan-putusan yang layak, baru kita terapkan kriteria. Ya, kriteria mulai dari keuntungan, ya, overall cost, kualitas, ya kan, kemudian juga ketergantungannya, fleksibilitasnya, servisnya, atau juga yang lain ya, kriteria-kriteria yang lain, maka baru kita bisa menyeleksi dari visible option menjadi decision. Nah, ini adalah salah satu contoh logical proses yang ada ya di dalam proses pengambilan keputusan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, decision making proses itu sebetulnya juga mengimitasi cara manusia dalam mengambil keputusan ya. Jadi melibatkan kecerdasan, intelijensi, desain ya daripada problem yang akan kita selesaikan ya, alternatif pilihan, choice ya, kemudian juga penerapannya,
kemudian juga sampai kepada pengendaliannya, ya. Jadi tahapan-tahapan di dalam pembuatan keputusan itu sebetulnya adalah ada proses mulai dari intelligence, ya, design, choice, implementation, and control, ya. Jadi hal yang paling utama di dalam tahapan-tahapan pengambilan keputusan itu adalah nomor satu adalah kecerdasan, ya, intelligence, ya. Manusia itu punya suatu intelijensi, ya kan, di dalam itu meretrieve information, ya, atau menghasilkan data, ya kan, yang data itu menjadi suatu abstraksi di dalam otak manusia, ya, otak kita, kan, menjadi suatu desain, itu desain suatu model, ya, suatu model yang itu supaya kita berhasil melakukan identifikasi masalah, ya, mengetahui masalahnya, gitu ya, kemudian juga mengetahui formulasi terhadap penyelesaian masalahnya, ya. Penyelesaian masalahnya itu bermacam-macam, ya, bervariasi. Sehingga kita punya choice, pilihan, ya. Yang pilihan itu disesuaikan dengan penerapannya menjadi suatu bentuk implementasi. Choice-nya banyak banget, ya. Misalkan satu contoh, kan, Anda mau menyelesaikan masalah kenaikan harga cabai saat ini, ya, harga bahan pokok. Kenaikan harga pokok ini kalau kita petakan, ya kan, masalahnya adalah ada masalah supply and demand misalkan, ya. Masalah supply and demand ini, ya kan, antara yang diproduksi oleh petani dengan demand-nya, ya kan, ini enggak ketemu, ya, kurang ketemu dengan optimal. Sehingga apa? Sehingga solusinya adalah banyak sekali yang beragam, ya, boleh impor, boleh katakanlah menyediakan itu cadangannya, atau juga alternatif pengganti bahan pokoknya, ya, bermacam-macam. Choice ini adalah gambaran mengenai solusi-solusi yang akan kita pilih. Nah, choice ini saudara-saudara harus berujung kepada yang kita pilih, ya, yang akan dipilih untuk diterapkan. Nah, itulah implementation, ya, menjadi suatu final decision. Nah, final decision itu belum selesai, ya. Setelah kita pilih satu contoh solusi, kemudian nanti akan kita evaluasi. Nah, itulah menjadi satu control, ya. Nah, alur di dalam tahapan pembuatan keputusan ini saudara-saudara, ya kan, akhirnya menjadi suatu role model bagaimana nanti kita mendevelop DSS itu dalam komputer atau dalam bentuk algoritma seperti itu, ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo? Halo? Oke, ya. Oke, saya lanjutkan. Saudara-saudara, orang mengambil keputusan itu setelah paham tahapan-tahapannya gitu kan, maka apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Maka yang harus dilakukan adalah agar itu menjadi suatu itu alur proses yang berjalan alamiah, maka ya kan kita sebagai manusia kan harus sering-sering mengevaluasi keputusan kita, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bagian yang paling penting adalah kontrolnya, ya. Betul enggak ya, keputusan yang kita ambil itu benar apa enggak, ya, atau efektif enggak, efisien enggak. Nah, itu kita harus sering melakukan yang namanya evaluasi atau juga betul introspeksi, ya. Sehingga kalau ini sudah kita jalankan ya kita punya kecerdasan, ya. Anda semua juga punya kecerdasan, ya. Anda milih pekerjaan, milih kuliah, milih perguruan tinggi, milih apa saja itu pasti ada yang namanya faktor intelijensi yang dilibatkan di situ, ya. Faktor intelijensi ini sampai berujung kepada keputusan yang diambil, implementation. Nah, ini harus kita evaluasi, ya. Yang evaluasi ini bisa memperbaiki gitu kan kecerdasan kita, ya, model desain yang kita buat, ya, kemudian pilihan-pilihan alternatif yang kita generate, kita bangkitkan sampai yang kita pilih, ya. Jadi saudara-saudara di dalam nanti kita membuat satu sistem DSS, ya kan, itu kurang lebih adalah meniru cara kerja kita di dalam menghasilkan suatu keputusan, ya, menghasilkan suatu eh, pilihan seperti itu, ya. Nah, inilah salah satu contoh gitu kan types of decision, ya. Ada yang berdasarkan alamiahnya, ada yang berdasarkan ruang lingkupnya atau scope, ya, ruang lingkup, ya. Berdasarkan alamiahnya ada terstruktur, ada unstructure, ada semi structure, ya. Ada yang terstruktur, orang mengambil keputusan itu analitik, ya. Analitik, ya, terstruktur, ya, mulai dari berbasis kepada data, analisis data gitu ya. Kemudian juga berbasis kepada referensi, ya.
itu adalah terstruktur salah satu contohnya. Ada yang tidak terstruktur, ya, dia random, ya. Dia memiliki semuanya, intelijensinya ada, ya. Kemudian juga apa itu referensinya juga ada, tapi dia random, cara kerjanya random, ya. Random dari faktor-faktor yang ada. Kemudian juga semi structure, ya. Semi structure ini adalah itu juga sama ya, hampir antara kuasi, ya, kuasi antara structure and unstructured, ya. Jadi pengembangan keputusan yang itu terstruktur dan tidak terstruktur, ya. Contohnya adalah kan itu orang ngambil keputusan, ya kan, itu dalam bahasa kita sekarang adalah melibatkan intuisi, ya, melibatkan katakanlah kata hati, ya. Itu salah satu contoh yang bisa kita katakan sebagai semi structure, ya, semi structure. Dia analitik tapi betul memperhatikan faktor-faktor internal juga eksternal seperti itu, ya. Kemudian berdasarkan skopnya kan ada operasional, teknikal, ya, ada taktikal, ada strategik, ya. Jadi itu pengambilan keputusan itu berdasarkan rentang kebutuhan waktunya bisa dikatakan sebagai teknis, operasional, ya, jangka pendek, ada jangka menengah taktikal, ada jangka panjang, ya. Jadi kalau Anda membuat keputusan gitu kan, coba dievaluasi gitu kan, apakah keputusan Anda itu operasional, taktikal atau strategik seperti itu, ya. Nah, ini ya penjelasannya ya. Jadi pengambilan keputusan itu saudara-saudara ya kan, itu bisa kita gambarkan menjadi suatu piramida yang seperti ini, ya. Ada yang structure, semi structure dan unstructured, ya, seperti itu. Saudara-saudara, di dalam kita mengambil keputusan itu betul idealnya memang keputusan itu jangka panjang, berdampak kepada jangka panjang yang menguntungkan, ya. Baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, itu adalah semuanya sudah tetap memberikan benefit kepada yang mengambilnya, ya. Nggak mungkin Anda mengambil keputusan kalau itu tidak ada benefitnya. Pasti semuanya adalah mempertimbangkan benefit atau manfaat, ya. Manfaat, keuntungan baik bagi Anda maupun juga bagi perusahaan Anda. Sehingga apa, saudara-saudara? Keputusan itu baik jangka pendek, ya, dekat, ya, technical operation, ya, juga taktikal sampai ke strategik, ya, itu semuanya harus tetap kita perhitungkan, memberikan manfaat yang besar bagi kita dan juga organisasi atau juga perusahaan kita. Nah, inilah ya kan jenis-jenis keputusan itu secara waktu ya dalam scope ya kan tetap mempertimbangkan yang namanya benefits and advantage ya seperti itu. Halo saudara-saudara? Halo? Halo? Iya. Ya. Silakan ada pertanyaan kalau ada sambil didiskusikan ya. Nah, DSS ini sangat penting bagi kita di ilmu komputer karena DSS ini itu pasti akan kita gunakan ya di dalam merancang apapun ya. Tadi itu saya membimbing mahasiswa ya kan, itu dia membuat satu sistem untuk Pak saya membuat algoritma untuk penentuan prestasi siswa di sekolah. Nah, itu juga DSS ya. DSS karena faktor-faktor sudah jelas ya bagaimana kriteria-kriteria prestasi. Data-data analitik dalam penentuan prestasi. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh DSS ya. Saudara-saudara, itu karakteristik daripada informasi di dalam ruang lingkup keputusan itu harus diukur menjadi suatu yang terukur, ya. Akurasi, ya akurasinya itu tinggi, ya. Jadi akurasinya itu kalau kalau kita mau itu pengambilan keputusan ya, itu akurasinya itu kalau secara teknik operasional itu harus tinggi karena dibutuhkan tepat pada saat yang mendesak, ya. Untuk jangka menengah itu berkurang agak kurang tinggi, ya. Sampai strategik itu menjadi rendah, akurasinya menjadi rendah. Kenapa? Karena jangka yang panjang itu banyak faktor yang mempengaruhi akurasinya, ya. Jadi akurasi itu saudara-saudara dalam ukuran waktu dari operasional sampai strategik itu semakin menurun secara eksponensial. Kenapa? Karena akurasi daripada pengambilan keputusan itu untuk jangka pendek itu tepat, tapi jangka menengah belum tentu. Karena kan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berubah ya dalam prosesnya ya. Kemudian level detailing ya, detailnya juga operasional itu tinggi ya. Kalau jangka menengah ya juga menurun ya. Strategik juga semakin menurun atau agregat ya, agregatnya
terjadi perbedaan, ya. Time horizonnya adalah betul secara operasional dia saat ini ya dibutuhkan saat ini. Kalau strategik adalah betul semakin berorientasi masa depan, ya. Kegunaan itu penggunaannya dalam teknis operasional tinggi, ya. Untuk masa depan atau strategik belum tentu. Bisa jadi sangat rendah, ya. Source-nya adalah internal, dominan internal, ya kan. Kalau strategik eksternal, ya. Scope information-nya ya kan lebih mendekatkan kuantitatif, ya. Kalau strategik ya dia kualitatif, ya. Karakteristik daripada informasinya adalah narrow, ya, sempit, ya kan. Kalau betul strategik ya kan dia lebih lebar, ya lebih lebar, ya lebih lebar dan lebih itu lebih analitik, ya seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara kan karakteristik informasi yang kita hasilkan di dalam menghasilkan keputusan secara operasional, taktikal dan strategik seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, komputer ya kan berkembang itu ternyata lebih banyak didorong oleh algoritma, ya, bukan oleh hardware ternyata. Komputer itu ternyata sebagai alat bantu hitung yang awalnya ya dari komputer zaman mekanik ya sampai ke zaman digital kita saat ini gitu ya. Ternyata komputer itu lebih banyak didorong oleh perkembangan algoritmanya ya. Yang awalnya komputer itu sebagai algoritma hitung berkembang menjadi algoritma alat bantu untuk membuat keputusan. Nah, inilah salah satu contoh milestone ya atau tahapan yang sangat fundamental ya bahwa komputer itu bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat problematik ya, yang sangat kompleks seperti itu ya. Oke. Nah, saudara-saudara, itu DSS itu paling tidak itu bisa kita gambarkan menjadi suatu model cara kerja yang sangat sederhana di komputer ya kan. Itu adalah data ya, digenerate menjadi suatu model ya. Kemudian data dan model ini bisa kita tuangkan menjadi suatu graphical user interface atau GUI ya, GUI ya. Kemudian ini menjadi suatu prinsip pengambilan keputusan ya. Karena saudara-saudara kan, seperti kita ketahui ya, Anda berjalan-jalan di suatu kota, ya, Anda milih makanan itu pasti itu kebanyakan karena melihat makanan tadi itu, ya. Bahasa kita adalah kita itu milih itu karena faktor visual, ya. Kita jalan ya di jalanan kota gitu kan melihat betul masakan-masakan yang digelar itu kan kebanyakan kita itu data yang kita peroleh itu data visual. Ya, kita belum siapa yang pernah seperti itu saudara atau juga itu kurang lebih itu punya pengalaman seperti itu ya. Kita kan nggak punya referensi ya. Makanannya itu kualitas seperti apa, rasanya enak ya. Kita nggak mungkin mencicipi makanan dari ujung restoran satu ke restoran selanjutnya, nggak mungkin ya. Kita ambil restoran itu kayaknya ini enak, kayaknya itu enak. Anda bilang kayaknya ini enak itu karena ada visual yang bekerja ya. Mungkin tampilan makanannya ya, tampilan daripada layout desain restorannya gitu ya. Dan banyak faktor yang menyebabkan Anda milih restoran karena faktor data-data visual. Nah, itulah saudara-saudara, ternyata manusia itu lebih dominan ya di dalam mengambil keputusan karena faktor visual. Padahal faktor visual itu belum tentu teruji. Betul nggak, saudara-saudara? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Betul kan? Ya, Anda melihat masakan Padang. Masakan Padang itu kan digelar dari ujung lapangan satu ke lapangan selanjutnya. Itu kan ditata rapi, warnanya menarik, gitu kan? Tapi kan Anda milih itu kan bingung Anda milih ya. So, Anda milih yang mana? Ya, karena kita nggak punya data mana yang paling enak ya. Kita milih data kan, milih restoran tadi ya pokoknya kurang lebih seperti enak, sepertinya ini enak Pak Uju. Nah, ya. Itu salah satu contoh bagaimana pengambilan keputusan manusia itu ternyata lebih didominan melalui data-data visual atau data-data grafis ya. Itu juga sama, data yang kita peroleh nanti itu saudara-saudara, kita representasikan secara grafis, secara visual dalam bentuk grafik ya. Grafik-grafik kita tampilkan. Nah, grafik-grafik kita tampilkan ini menjadi suatu model untuk pengambilan keputusan ya. Misalkan grafik kecepatan, grafik volume,
grafik apa saja, sehingga kita bisa oh Pak ini terlalu cepat, banyak volume yang diambil berarti ini lambat ya. Ya misalkan itu Anda mengelola bisnis traffic atau pengiriman barang ya. Pengiriman barang itu ada dua faktor ya, kecepatan kendaraannya sama beban yang dibawa oleh kendaraan. Kalau kecepatannya tinggi, maka bebannya pasti akan rendah, beban yang dibawa. Nah, Anda dapat data seperti itu kan lebih mudah menggunakan grafik, betul nggak? Betul nggak, saudara-saudara? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, kecepatannya tinggi tapi beban yang dibawa rendah. Berarti kan Anda cepat nggak? Wah, Pak Ucu ini rugi kita. Kenapa rugi? Anda bisa mengatakan rugi. Ini Pak, kecepatannya tinggi tapi data yang dibawa rendah. Rugi kita Pak Ucu. Berarti gimana? Ya ini kecepatan harus kita seimbangkan. Nah, kecepatan dan pembawaan beban diseimbangkan. Itulah satu contoh saudara-saudara proses Anda mengambil keputusan berdasarkan representasi data secara grafik. Nah, lebih gampang padahal grafik tadi itu dianalisis menjadi satu bentuk grafik kecepatan dan juga bentuk itu barang yang dibawa itu kan perhitungan semua yang dinyatakan dalam bentuk grafik ya, sehingga dua parameter aja Anda sudah bisa mengambil keputusan. Oh Pak Ucu, ini kalau gitu kecepatan kita turunkan sedikit untuk bisa membawa barang yang banyak. Nah itu salah satu contoh keputusannya ya. Nah saudara-saudara itu sifat-sifat daripada pengambilan keputusan itu atau DSS ya kan, itu memperhatikan effectiveness ya, model matematis yang dibuat ya, integrasi tahapan-tahapan pembuatan keputusannya ya, kemudian juga itu aturan organisasinya, kemudian juga fleksibilitasnya ya. Jadi efektivitas mulai sampai fleksibilitas ini ya menjadi tambahan-tambahan di dalam kita meningkatkan performansi DSS ya dalam penerapannya ya. Bagaimana efektivitasnya ya, mathematical model yang kita buat agar menjadi suatu generator grafik atau visual data ya, kemudian juga integrasinya dengan sistem yang lain ya, memperhatikan aturan organisasi gitu kan sampai fleksibilitasnya ya, seperti itu ya. Jadi DSS ini saudara-saudara ya sangat penting bagi kita di dunia ilmu komputer ya kan, agar kita itu memperhatikan itu pengambilan keputusan ya. Nomor satu adalah harus ada data. Data ini sangat penting ya di dalam organisasi Anda ya. Data itu banyak sekali data ya. Data itu kita olah ya, data itu kita petakan ya dengan bantuan betul artificial intelligence boleh, dengan juga data analitik boleh, data science juga boleh ya. Sehingga data-data itu menjadi suatu pola data ya. Yang pola data itu nanti kita nyatakan dalam bentuk itu visual, grafis ya, untuk bisa kita itu menjadikan sebagai referensi model dalam kita mengambil keputusan ya, berdasarkan itu logika yang kita terapkan dalam suatu hubungan antara data-data tadi dalam bentuk grafik tadi itu ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Halo? Jadi DSS itu seperti kayak struktur ya Pak ya? Atau gimana Pak? Gimana? Struktur atau bagaimana Pak? Ya, betul. Ya, DSS itu harus kita buat strukturnya. Ya, jadi nah ini tahapan-tahapan dalam kita membuat DSS. Ya, kebutuhannya apa dulu? Kebutuhan dalam kita membuat DSS. Ya, apa kebutuhannya? Misalkan kita kepingin lebih optimal. Ya, tadi ya, misalkan Anda bekerja dalam perusahaan transportasi, ya, yang mengurusi mobilitas barang. Ya, Anda punya 10 truk, ya, 10 truk besar, ya kan, mengangkut barang. Berarti kan itu di situ kan ada faktor kecepatan, tapi juga ada faktor itu jumlah barang yang dibawa, ya. Berarti requirement-nya apa? Ya kan, ketepatan waktu, ya, jumlah barang yang dibawa, gitu ya, dan lain-lain, ya. Berarti itu menjadi suatu requirement, ya. Kemudian itu menjadi suatu perencanaan, ya, perencanaan dalam membuat satu sistem, ya, DSS. Kemudian analisisnya, ya, dianalisis ya, berdasarkan data-data yang kita peroleh, baru kita desain DSS-nya, ya. Implementation baru ke delivery, ya. Betul, ya, gitu. Ada lagi pertanyaan saudara-saudara, silakan.
Nah, saudara-saudara, di SS itu juga ada faktor uncertainty. Ini yang paling penting, ya, ketidakpastian, ya. Nah, di SS itu harus kita buat modelnya, ya, melibatkan faktor uncertainty. Di SS yang seperti ini, salah satu contohnya adalah di SS yang digunakan untuk prediksi harga saham. Harga saham itu Anda bisa prediksi, saudara, bisa meramal naik turunnya saham itu. Ada yang pernah melihat pergerakan harga saham? Halo. Nah, Kayak analisa gitu ya Pak ya. nah gitu kan. Itu kan ada faktor ketidakpastian ya, fluktuatif ya, atau bahasa kita sekarang adalah volatil, bergerak ya. Data itu bergerak terus, ya nggak bisa kita pastikan ya. Orang mau beli saham mau dapat untung, tahu-tahu malah rugi ya. Kenapa? Karena prosesnya memang uncertainty, tidak pasti. Nah, untuk membuat satu DSS yang prosesnya uncertainty-nya tinggi, ketidakpastiannya tinggi, ya, seperti orang meramal hujan, ya, meramal pergerakan harga saham, ya, pergerakan trading. Nah, itu memang sangat kompleks, ya. DSS yang seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang betul, cara-cara yang sederhana, ya. Harus melibatkan metode yang kompleks. Apa contohnya? Ya, melibatkan quantum computing, ya, melibatkan metode forecasting, ya, melibatkan metode statistik yang lebih advance ya seperti itu ya. Tapi basisnya adalah di SS ini kalau kita gunakan yang faktor-faktor yang pasti, yang deterministik itu mudah ya. Deterministik yang katakanlah betul ketidakpastiannya itu rendah ya. Itu bisa kita buat dengan lebih mudah ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktu Anda ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ada pertanyaan atau juga apa nanti bisa ditulis di LMS ya. Oke, terima Baik Pak. kasih atas waktunya semuanya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Agus dan lain-lain ya. Yang itu saya tidak bisa panggil satu persatu ya. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.